Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Retno. Salam matematika. Kali ini Ibu akan belajar tentang persamaan garis lurus yang saling sejajar, saling berimpit, berpotongan, dan berpotongan tegak lurus. Persamaan garis yang saling sejajar dan saling berimpit. Perhatikan gambar berikut ini. Jika garis yang persamaan pertama Y sama dengan M1X ditambah C1 dan persamaan yang kedua Y sama dengan M2X ditambah C2 saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Gradien ke-1 sama dengan gradien kedua. Itu jika sejajar. Nah, bagaimana jika berimpit? Perbedaannya jika berimpit M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2 juga. Kita lanjutkan bagaimana kalau persamaan garis saling berpotongan dan berpotongan tegak lurus. Yang pertama adalah saling berpotongan. Jika garis Y sama dengan M1X tambah C1 dan persamaan kedua Y sama dengan M2X tambah C2 saling berpotongan, maka M1 tidak sama dengan M2. Dan jika saling berpotongan tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Ibu ulangi, jika saling berpotongan, jika saling berpotongan, maka M1 tidak sama dengan M2. Tetapi jika berpotongannya tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Contoh soal nomor 1. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan min 2X ditambah 4 dan 8X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0 saling sejajar. Ya, kita jawab saling sejajar. Kalau saling sejajar itu syaratnya apa? Bahwa kedua garis itu harus mempunyai gradien yang sama. Kalau persamaan 1, Y sama dengan min 2X tambah 4. Jadi gradiennya berapa? Ingat kembali cara mencari gradien. Gradien adalah koefisien X. Jadi gradien yang ke-1 adalah min 2X. Min 2 ya. Min 2 gradiennya. Kemudian persamaan yang kedua, 8X ditambah 4Y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita rubah dulu supaya kelihatan gradiennya berapa. Dirubah seperti persamaan yang pertama ini. Karena persamaan umum gradien adalah persamaannya adalah untuk mencari gradien dirubah dulu ke persamaan umum Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi ini kita rubah dulu ke Y sama dengan MX tambah C. Y yang variabel Y kita simpan di kiri, kemudian selainnya disimpan di kanan. 8X kita simpan di kanan jadi min 8X. 12 kita simpan ke kanan jadi min 12. Kemudian 4 ini kita hilangkan dengan cara
Masing-masing suku kita bagi dengan 4. Suku pertama 4Y dibagi 4. Jadi Y. Min 8X dibagi 4. Min 2X. Min 12 dibagi 4. Min 3. Nah, sehingga bisa kalian lihat berapa gradiennya. Gradien adalah koefisien X. Jadi gradien yang kedua, persamaan kedua adalah min 2. Nah, sekarang bisa kita simpulkan apakah persamaan kedua persamaan ini saling sejajar. Kita lihat, gradien pertama min 2, gradien kedua min 2 juga. Sehingga bisa kita simpulkan karena M1 sama dengan M2, yaitu sama dengan min 2, maka kedua persamaan tersebut adalah sejajar. Sejajar. Ya, kesimpulannya jadi kedua persamaan tersebut adalah sejajar. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Apakah garis dengan persamaan 7X tambah 2Y sama dengan 10 sejajar dengan garis 4Y dikurangi 9X ditambah 12 sama dengan 0? Kita cek lagi persamaan ke satu, berapa gradiennya? Kita cari 7X ditambah 2Y sama dengan 0. Kita rubah dulu, 2Y-nya disimpan di kiri, selainnya itu simpan ke kanan, jadi 7X simpan ke kanan jadi min 7X. Kemudian supaya koefisien Y-nya ini menjadi 1, semua suku kita bagi dengan 2. Jadi Y sama dengan min 7/2X. Sehingga gradien ke 1 bisa kita lihat berapa gradien ke 1. Simpan di sini ya gradien ke 1. M1 sama dengan koefisien dari X, yaitu min 7/2. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. 4Y dikurangi 9X ditambah 12 sama dengan 0. 4Y kita simpan di kiri dulu, selain itu di kanan. Jadi min 9X ke kanan. Jadi plus 9X plus 12 ke kanan jadi min 12. Masing-masing kita bagi 4 supaya ini 4Y-nya menjadi 1. Jadi Y sama dengan 9/4X dikurangi 12 dibagi 4 min 3. Sehingga bisa kalian lihat berapa gradien kedua. Gradien kedua adalah min 9/4. Apakah sama gradien 1 dengan gradien kedua? Sama enggak? Kalian lihat. Gradien kedua. Ternyata tidak sama. Gradien 1-nya min 7/2. Gradien 2-nya 9/4. Jadi kesimpulannya apa? Apakah saling sejajar? Tentu saja tidak, karena ini tidak sama, tidak saling sejajar. Jadi kedua garis itu apa? Saling tidak sejajar tapi saling berpotongan. Kita lanjutkan ke contoh 3. Garis dengan persamaan 6X dikurangi 4Y sama dengan 15 sejajar dengan garis 6Y sama dengan PX
dikurangi 18. Tentukan nilai P. Nah, persamaan pertama kita cari gradiennya terlebih dahulu. Seperti tadi cara mencari, yang mengandung variabel Y dibiarkan di kiri. Selain itu pindah ke kanan. Jadi min 6x, ini sudah di kanan 15, jadi tetap positif 15. Kemudian supaya min 4 Y ini menjadi Y saja, masing-masing suku kita bagi min 4. Bagi min 4 tinggal Y, min 6 bagi 4, min 6 per min 4 gitu aja, tulis itu dulu. 15 per min 4. Jadi Y sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, negatif bagi negatif, positif. Pecahan ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2, 3 per 2. X positif bagi negatif, negatif 15. Jadi gradiennya, gradien persamaan kedua adalah, persamaan ke-1 adalah 3 per 2. Kemudian kita cari persamaan yang kedua, berapakah gradiennya? Nah, di situ koefisien X-nya belum diketahui, disuruh mencari. 6Y kita rubah menjadi Y saja sehingga dibagi 6. 6Y bagi 6Y. P X P bagi 6, P per 6 gitu saja. Min 18 bagi 6, 3. Sehingga gradien keduanya berapa? Yaitu P per 6. Nah, di sini belum selesai. Yang ditanya adalah tentukan nilai P-nya. Karena dikatakan sejajar dalam soal, jadi gradien ke-1 sama dengan gradien ke-2. Gradien ke-1-nya tadi ini min 3 per 2 sama dengan gradien keduanya P per 6. P per 6. Kita cari nilai P, yaitu dengan cara dikali silang. 2 kali P, 2P. 3 kali 6, 18. Jadi P sama dengan 18 per 2. P sama dengan 18 bagi 2, 9. Jadi nilai P-nya adalah 9. Contoh keempat. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 3Y sama dengan 2X dikurangi 12 dan 4X min 6Y dikurangi 24 sama dengan 0 saling berimpit. Syarat saling berimpit itu apa? Ingat kembali tadi keterangannya bahwa syarat saling berimpit adalah mempunyai gradien yang sama dan mempunyai C konstanta yang sama. Kita cari dulu gradiennya. Persamaan 1, 3Y sama dengan 2X dikurangi 12. Nah, ini kita bagi 3 supaya ini menjadi Y saja. 2 per 3X ini dibagi 3 min 4. Jadi ini gradiennya, gradien pertama adalah 2 per 3. Dan C-nya kita cari sekalian C-nya. C1 adalah min 4. Kemudian kita
teliti lagi, kita cari gradien yang persamaan kedua. Min 6Y kita simpan di kiri. Kemudian selainnya kita simpan di kanan, jadi min 4X ditambah 24. Masing-masing suku kita bagi min 6. Ini bagi min 6 jadi Y. Kemudian min 4 per min 6X ditambah 24 per min 6. Y sama dengan min bagi min plus, disederhanakan menjadi 2 per 3X dikurangi 24 dibagi min 6 itu adalah min 4. Jadi mempunyai gradien yang kedua adalah 2 per 3 dan C yang kedua adalah min 4. Kalian lihat bahwa gradien ke-1 dengan gradien kedua sama. C1 dengan C2 sama, yaitu min 4. Karena gradien 1 sama dengan gradien kedua dan C1 sama dengan C2, maka kedua persamaan tersebut adalah saling berimpit. Kita lanjut contoh kelima. Apakah garis dengan persamaan 5X dikurangi 2Y sama dengan 4 dan 4Y dikurangi 10X ditambah 12 sama dengan 0 saling berimpit? Nah, sama contohnya seperti nomor 4. Kita cari gradiennya. 5X dikurangi 2Y sama dengan 4. Gradiennya min 2Y sama dengan min 5X ditambah 4. Y sama dengan, ini masing-masing dibagi dengan 2, min 2. Jadi 5 per 2X min 4 dibagi 2, 2. Jadi gradiennya adalah 5 per 2 dan C-nya adalah min 2. Kemudian yang persamaan kedua, 4Y dikurangi 10X ditambah 12 sama dengan 0. 4Y sama dengan 10X dikurangi 12, masing-masing dibagi 4. Y sama dengan 10 dibagi 4, terus disederhanakan langsung aja ya, 5 per 2X. Min 12 dibagi 4, min 3. Jadi mempunyai gradien yang kedua adalah 5 per 2, C-nya, C kedua adalah min 3. Nah, apa kesimpulannya? Apakah M1 sama dengan M2? Iya, betul. M1 sama dengan M2. Apakah C1 sama dengan C2? Enggak. C1-nya min 2, C2-nya 3. Jadi kesimpulannya apa? Bukan saling berimpit. Kedua garis itu tidak saling berimpit, tetapi saling sejajar. Kedua garis itu saling sejajar. Karena apa? Karena M1 sama dengan M2. Gradien 1 sama dengan gradien kedua. Contoh ke-6. Tentukan hubungan antara garis dengan persamaan 2Y sama dengan 3X tambah 6 dengan 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita selidiki gradiennya yang persamaan pertama. Nah, ini kita bagi dengan 2. Jadi Y sama dengan 3 per 2X tambah 6 bagi 2,
3. Jadi di sini mempunyai gradien pertama itu 3/2. Kemudian yang persamaan kedua, tambah 4Y sama dengan 12. Jadi 4Y sama dengan, ini pindah ke kanan, min 3X tambah 12. Kemudian dibagi dengan 4. Y sama dengan min 3/4 tambah 12 bagi 4, 3. Kalian selidiki, perhatikan gradiennya berapa. Gradien yang kedua adalah min 3/4. Gradien ke-1 tidak sama dengan gradien kedua. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kedua garis tersebut saling memotong, tapi bukan memotong tegak lurus ya. Kemudian contoh yang ke-7, tentukan hubungan antara garis dengan persamaan 4Y sama dengan 6X min 4 dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita cari gradien yang persamaan 1. Y sama dengan masing-masing dibagi 4, 6/4. Kalau disederhanakan menjadi 3/2X. Min 4 bagi 4, min 1. Jadi mempunyai gradien yang pertama adalah 3/2. Kemudian yang persamaan kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan, ini ke kanan, min 2X tambah 6. Kemudian masing-masing dibagi 3. Y min 2/3X 6 bagi 3 tambah 2. Jadi gradien keduanya berapa? Min 2/3. Sekarang kalian selidiki, apakah gradien 1 sama dengan gradien 2? Tidak. Apakah M1 dikali M2 itu sama dengan min 1? Kalau iya, berarti dia adalah saling tegak lurus. Coba kita selidiki. M1-nya 3/2 kali M2-nya min 2/3 sama dengan, ini dikali, ini bisa dicoret 1, ini dicoret 1. 1 kali min 1, min 1 ya. Jadi apa kesimpulannya? Karena min 1 karena M1 kali M2 sama dengan min 1, maka kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Ini membentuk siku, saling tegak. Contoh ke-8, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, min 6 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 2Y sama dengan 3X tambah 8. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari gradien dari garis tersebut. Nah, seperti tadi kita rubah ke Y sama dengan, jadi dibagi dengan 2, 3/2X tambah 8 bagi 2, 4. Jadi gradiennya adalah gradien pertama, garis pertama 3/2. Terus, nah di sini sejajar, buatlah persamaan garis baru yang melalui titik 4, min 6 dan
sejajar dengan garis 2Y sama dengan 3X tambah 8. Karena dikatakan sejajar, maka gradien baru yang kedua, garis yang kedua adalah sama dengan M1, yaitu 3/2. Dan garis tersebut garis kedua itu melalui titik ini 4,6. Jadi kita tulis dulu garis yang melalui 4,6 bergradien 3/2. Nah, seperti yang dulu kalian sudah membuat persamaan garis yang melalui suatu titik dan bergradien diketahui. Gunakanlah persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Tinggal kita isi Y dikurangi Y1-nya diisi dengan ini min 6. Ini adalah X1, ini adalah Y1 dikurangi min 6 sama dengan M-nya kita isi 3/2 dalam kurung X. X1-nya kita isi 4. Kita lanjutkan jadi Y sama dengan dikurangi min, jadi plus 6 sama dengan, ini boleh dikali begini, 3/2 X, ini kali ini min 3 kali 4 12/2. Nah, kita tulis, lanjutkan di sini. Y sama dengan, ini kita tulis 3/2X dikurangi 12/2 6. Kemudian min 6 kita geser ke kanan, plus 6 kita geser ke kanan jadi min 6. Y sama dengan 3/2X dikurangi 12. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi bisa kita tuangkan ke dalam persamaan yang berbeda. Ini bisa kita kalikan dengan 2. Jadi 2Y sama dengan 3X dikurangi ini kali 2. 24. Bisa jadi 3X 2Y atau 2Y kita geser ke kanan, jadi 3X ini geser ke kanan, jadi tambah dikurang ya, ini positif ke kanan jadi dikurangi 2Y sama dengan min 24. Atau bisa ditulis juga 3X dikurangi 2Y, ini kita geser ke kiri ditambah 24 sama dengan 0. Contoh ke-9, ini yang terakhir. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 6,8 min 6, min 8 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 6, min 8 dan tegak lurus dengan garis lain. Nah, kita bikin garis baru yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis ini. Jadi kita cari garis itu, garis temennya. 2X tambah 5Y sama dengan gak usah tulis aja ya, udah ada. Kita cari gradien yang garis ini
5Y disimpan di kiri, lainnya di kanan seperti tadi. Kemudian dibagi 5, jadi Y sama dengan min 2/5X dikurangi 10 bagi 5, 2. Jadi gradiennya adalah, gradien garis pertama adalah min 2/5. Sekarang, karena yang diminta itu adalah garis yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis ini, maka kita cari gradien garis yang diminta, yaitu gradien yang kedua. Bahwa persyaratan untuk tegak lurus, bahwa gradien 1 kali gradien kedua itu harus min 1. Gradien 1 ini min 2/5. Jelas, biar lebih jelas. Kali M2 kita cari min 1. Jadi M kedua, gradien yang kedua, min 1 dibagi min 2/5. Sama dengan, bisa ditulis min 1 kali min 5/2. Min bagi min positif, sama dengan 5/2. Jadi gradien yang persamaan kedua adalah 5/2. Sehingga kita buat persamaan baru. Persamaan garis yang baru, garis yang kedua. Melalui titik min 6,8 dan bergradien 5/2. Nah, persamaannya seperti kemarin sudah ya. Persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita masukkan Y1-nya ini dikurangi 8. Min 8 sama dengan M-nya 5/2. X dikurangi X1-nya ini min 6. Y ini jadi ditambah 8 sama dengan 5/2. X dikurangi min jadi ditambah 6. Nah, di sini kita berusaha supaya tidak pecahan ya, bagaimana? Sehingga dikalikan 2 aja biar lebih mudah, biar pecahannya tidak ada. Kali 2, 2Y. 8 kali 2, 16. Nah, di sini 5/2 kali 2. 2-nya bisa dicoret. 5. Nah, ini dalam kurung X tambah 6. Ingat, yang dikalikan hanya 5/2-nya saja, karena ini sudah mencakup di sini. Kemudian kita teruskan. Ini kita kalikan 5X, ini kita kalikan tambah 30, 5 kali 6. Kemudian kita jadikan 1. Ini kita pindah. 5X kita tulis, 2Y kita ke kanan jadi min 2Y plus 30 kita tulis. Ini min plus 16 kita ke kananin jadi min 16. Sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis di sini aja. 5X dikurangi 2Y tambah
30 dikurangi 16 plus tambah 14 sama dengan 0.